Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari www.ngopibareng.id, TC Timnas U20 di Turki, 3 pemain Persebaya ikut dipanggil PSSI. 3 pemain Persebaya Surabaya mendapat panggilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk mengikuti training camp di TC Timnas U20 di Turki 10 Oktober hingga 5 November 2022. 3 pemain Persebaya tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Widi Syarif, dan Aditya Aryanugraha. Kondisi ini membuat Persebaya kembali pincang apabila kompetisi dilanjutkan dalam waktu dekat ini. Kemarin main lawan Arema kita komplit, selanjutnya tidak komplit lagi. Tidak tahu bagaimana kami cari solusi. Yang jelas kami sangat support untuk timnas, ungkap pelatih Persebaya Aji Santoso. Karena itu, usai libur latihan, tim pelatih kembali menggenjot persiapan tim secara menyeluruh baik fisik, taktik, dan sejumlah evaluasi yang ada. Mulai Senin sore kami fokus untuk pertandingan berikutnya. 3 hari ini kami beri waktu libur untuk pemain agar bisa kumpul keluarga dan teman karena ini dampak penundaan jadwal yang belum pasti, pungkasnya. Seperti dikabarkan sebelumnya, Timnas U20 berhasil menembus babak utama Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, usai menjadi juara grup dalam babak kualifikasi beberapa waktu lalu. Sesuai program, Sintayong yang langsung bergegas melakukan persiapan dilakukan sejak Oktober 2022 ini dengan menggelar TC di Turki selama 1 bulan, termasuk melakukan pertandingan persahabatan untuk menguji kemampuan pemain. Rahasia kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC, pelatih Aji Santoso lakukan ini. Dikutip dari surabaya.tribunnews.com, surya.co.id, terungkap rahasia kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2022. Ternyata ini yang disiapkan Aji Santoso. Seperti diketahui, pertandingan derby Jatim antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berhasil dimenangkan oleh skuad Bajul Ijo. Tim racikan Aji Santoso berhasil memenangi pertandingan dengan skor akhir 3-2. 3 gol kemenangan itu dilesakan masing-masing oleh Soyamamoto, Leo Lelis, dan Silvio Junior. Sedangkan 2 gol balasan Arema FC tercipta lewat brace dari Abel Kamara. Di balik kemenangan itu ada persiapan ekstra yang diberikan oleh pelatih Aji Santoso pada para pemain Bajul Ijo. Hal itu diungkapkan oleh asisten pelatih Mustaqim dalam kanal YouTube Armuji. Persiapan teknis Persebaya ketika menghadapi Arema itu sangat keras, karena yang kita hadapi itu rivalitas, ungkap Mustaqim. Rentetan hasil buruk 3 kekalahan beruntun di laga sebelumnya juga menjadi pelecut semangat tim untuk bisa bangkit. Pemain Persebaya bahkan disebut berlatih sangat keras di luar jam yang sudah biasa. Persebaya latihan biasanya jam 7, itu jam 9 siang. Itu dipersiapkan betul, jangan sampai pertandingan keempat ini kalah lagi. Satu menu utama yang diberikan oleh Aji Santoso adalah soal mentalitas pemain. Menghadapi pertandingan derby Jatim dengan rivalitas tingkat tinggi, mentalitas menjadi hal yang difokuskan pada para pemain. Itu yang dilakukan Coach Aji dan tim. Bagaimana membangkitkan semangat anak-anak supaya menghadapi Arema ini tidak takut. Bahkan Aji melontarkan kalimat lugas pada para pemainnya jika menunjukkan rasa takut. Kalau kamu takut main di Malang, lebih baik tidak main bola. Karena terus terang, yang pasti main di Malang akan sangat keras. Bukan hanya segi teknis, setinggi apapun teknik, ketika kamu takut di lapangan akan habis. Lanjut Mustaqim, mentalitas bermain memang ditekankan di skuad Persebaya. Bahkan Coach Mustaqim berani menyebutkan bahwa 60% persiapan adalah soal mental, sementara sisanya soal teknik dan strategi. Seluruh persiapan itu berbuah manis dengan Persebaya yang berhasil memutus catatan 3 kali kekalahan beruntun. Tak cuma itu, Marcelino Ferdinand CS juga mampu mengakhiri rekor buruk 23 tahun tak pernah menang saat bermain di Malang. Dengan tambahan 3 poin, Persebaya kini bertengger di posisi ke-10, sementara Arema FC berada di posisi ke-9 dengan 14 poin. Kemenangan Persebaya atas Arema FC sayangnya berujung pada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 supporter.
Imbas dari tragedi Kanjuruhan tersebut, semua pertandingan Liga 1 2022 masih harus ditunda. Liga 1 2022-2023 ditunda selama 2 pekan berdasarkan edaran dari PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator liga. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.